Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan praktikum dengan materi absorpsi obat. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu mengenal dan membandingkan cara-cara pemberian obat terhadap kecepatan absorpsinya, menggunakan data farmakologi sebagai tolak ukurnya. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum yaitu spuit injeksi 0,1-2 mili, kemudian ada jarum sonde ujung tumpul, kemudian ada labu ukur 10 mili yang digunakan untuk mengencerkan larutan obat yang akan diberikan kepada hewan uji, kemudian ada stopwatch untuk mengukur waktu atau durasi, kemudian ada timbangan untuk menimbang bobot hewan uji. Selanjutnya bahan yang digunakan diantaranya itu ada aquabides, kemudian ada diazepam sebagai obat yang akan menyebabkan rasa kantuk pada hewan uji. Lalu hewan uji yang kita gunakan yaitu mencit. Hal pertama yang dilakukan yaitu memberikan identitas kepada mencit. Untuk mencit pertama dilakukan secara oral, mencit kedua dilakukan secara subkutan, mencit ketiga intraperitoneal, mencit keempat intravena, dan mencit kelima intramuskular. Kemudian, tandai mencit dengan spidol sesuai dengan urutannya, lalu kita timbang bobot mencit dan catat bobotnya. Diperoleh dari hasil penimbangan, mencit pertama seberat 25 gram, mencit kedua 27,5 gram, mencit ketiga 30,5 gram, mencit keempat 29,7 gram, dan mencit kelima 26,4 gram. Setelah mengetahui bobot mencit, selanjutnya menghitung dan membuat larutan stok obat diazepam sebanyak 10 mili. Sebelum membuat larutan, terlebih dahulu kita konversi dosis yang digunakan untuk manusia ke hewan uji. Berhubung hewan uji yang kita gunakan adalah mencit, faktor konversi yang digunakan sebesar 0,0026. Setelah mengetahui faktor konversi 0,0026, lalu kita konversikan dosis obat diazepam yang lazim digunakan manusia, yaitu sebesar 5 mg per 70 kg berat badan dikalikan dengan faktor konversi yang mencit 0,0026 diperoleh sebesar 0,013 mg per 20 gram berat badan mencit. Dapat diartikan bahwa sebanyak 0,013 mg dosis diazepam diberikan kepada mencit seberat 20 gram. Selanjutnya, untuk membuat larutan stok diazepam, dihitung 10 mili larutan stok yang kita perlukan, kemudian dibagi dengan 0,2 mili. 0,2 mili diperoleh dari 20% jumlah maksimal pemberian pada per oral, di mana saluran pencernaan pada mencit banyak terdapat cairan. Cairan yang ada di lambung, usus, maka kita memberikan dosis obat untuk per oral sebanyak 20% dari volume maksimal pemberian. Selanjutnya, kita kalikan dengan dosis konversi sebesar 0,013 mg, kemudian diperoleh jumlah diazepam 0,65 mg. Selanjutnya, kita timbang diazepam diperoleh rata-rata sebesar 258,6 mg dibagi dengan 5 mg, di mana 5 mg merupakan dosis lazim diazepam yang dikonsumsi untuk manusia, kemudian dikalikan dengan 0,65 mg diperoleh seberat 33,618 mg, kemudian kita tambahkan aquades sampai 10 mili. Jumlah diazepam yang diberikan kepada rute per oral yaitu seberat 25 gram mencit yang kita timbang tadi, kemudian dibagi dengan 20 gram berat rata-rata mencit, kemudian dikalikan dengan dosis konversi 0,013 mg, kemudian diperoleh sebesar 0,0162 mg. Volume diazepam yang diberikan dari stok yaitu sebesar 0,0162 mg, kemudian dibagikan dengan
0,013 mg, kemudian dikalikan dengan 0,2 mili, yaitu 20% dari volume pemberian maksimal, yaitu 1 mili untuk per oral, kemudian diperoleh sebanyak 0,25 mili yang diberikan kepada mencit per oral. Khusus untuk pemberian oral, kita ganti menggunakan sonde. Perlu diperhatikan, dalam pemberian oral, posisi mencit harus tegak lurus sehingga tenggorokan mencit akan tegak lurus saat obat dimasukkan. Ambil suntikan yang sudah terisi dengan obat, kemudian dimasukkan ke dalam mulut mencit. Masukkan hingga sonde masuk sepenuhnya, kemudian tekan suntikan hingga obat keluar. Untuk perhitungan dosis yang diberikan untuk tikus IP yaitu 30,5 gram dari bobot mencit, kemudian dibagikan dengan 20 gram yaitu berat rata-rata mencit, kemudian dikalikan dengan 0,013 mg, diperoleh sebesar 0,0198 mg, kemudian dibagikan dengan 0,013 mg, kemudian dikalikan dari setengah volume pemberian maksimal untuk IP. Setengah dari 1 mili yaitu 0,5 mili, sehingga diperoleh 0,76 mili yang diinjeksikan pada pemberian IP. Pemberian injeksi obat pada rute IP melalui rongga bagian perut, kemudian posisikan tubuh mencit terlentang, kemudian posisikan jarum 10 derajat dari tubuh mencit. Jumlah volume diazepam yang diberikan dari stok yaitu sebesar 0,033 mili untuk intramuskular, yaitu diperoleh dari berat mencit 26,4 gram, kemudian dibagi dengan bobot mencit rata-rata dikalikan dengan dosis konversi, diperoleh sebesar 0,0172 mg, kemudian dibagikan lagi dengan dosis konversi, kemudian dikalikan dengan setengah volume maksimal pemberian dari IM, yaitu 0,025 mili. Pemberian injeksi pada mencit IM atau intramuskular diberikan pada jaringan otot, yaitu penyuntikan dilakukan di otot paha mencit. Posisikan mencit lalu injeksikan pada paha secara perlahan-lahan. Kemudian cabut perlahan-lahan jarum suntik dan tekan daerah suntikan tersebut dengan kapas beralkohol untuk mencegah pendarahan. Perhitungan dosis untuk subkutan yaitu berat mencit ditimbang sebesar 27,5 gram, kemudian dibagi dengan berat rata-rata mencit 20 gram, kemudian dikalikan dengan dosis konversi 0,013 mg, diperoleh sebesar 0,0178 mg, kemudian dibagikan kembali dengan dosis konversi, kemudian dikalikan dengan setengah volume maksimal pemberian dari subkutan. Diperoleh volume diazepam yang diberikan dari stok yaitu sebesar 0,34 mili. Kemudian posisikan mencit di atas ram kawat, pastikan posisinya diam, kemudian sedikit cubit tengkuk mencit, lalu masukkan jarum suntik di bawah kulit mencit. Injeksikan obat kepada mencit secara perlahan-lahan. Perhitungan volume diazepam yang diberikan dari stok untuk IV yaitu sebesar 29,7 gram berat mencit yang ditimbang, kemudian dibagi dengan 20 gram bobot mencit rata-rata, kemudian dikalikan dengan dosis konversi yaitu sebesar 0,0193 mg,
Selanjutnya dibagikan dengan dosis konversi kembali, kemudian dikalikan dengan setengah volume maksimal dari intravena, yaitu 0,25 mili. Diperoleh sebesar 0,37 mili untuk diinjeksikan kepada mencit. Selanjutnya yaitu rute pemberian obat dengan IV, yaitu melalui saluran pembuluh darah menggunakan alat bantu restrainer. Restrainer digunakan untuk menahan mencit supaya tidak bergerak. Kemudian masukkan mencit ke dalam restrainer. Lalu pegang ekor mencit. Kemudian pijat ekor mencit sampai terlihat vena yang ada pada ekor. Lalu kita injeksikan pada bagian ekor secara perlahan. Saat setelah kita memberikan berbagai macam rute pemberian, kita hitung mulai dari obat dimasukkan sampai dengan timbul efek. Efek yang kita amati yaitu hilangnya refleks balik badan, di mana ketika mencit sudah tertidur atau mengalami penurunan kesadaran, maka mencit sudah tidak bisa membalikkan badan ke posisi semula. Dari situlah konsep atau pertama kali obat menimbulkan efek. Dapat dilihat dari video, mencit yang dilakukan secara intravena atau IV, kecepatan absorpsinya yang paling cepat. Oke, dia sudah tidak bisa membalikkan badan lagi ke posisi semula. Ini berarti mencit sudah onset. Onsetnya sudah dimulai. Begitu pula pada pemberian IP, sudah mengalami penurunan kesadaran, sehingga tidak dapat membalikkan ke posisi semula. Lalu kita hitung onsetnya. Setelah onset selesai, kita hitung durasi dari obat menimbulkan efek sampai efek itu hilang. Artinya, mencit sudah kembali ke keadaan normal, ditandai mencit membalikkan badan dan sadar, maka durasi selesai dan efek obat itu sudah habis. Setelah hewan uji mendapatkan perlakuan, maka kita mengamati dan mencatat waktu hilang refleks balik badan, ditandai dengan hilangnya kemampuan hewan uji untuk membalikkan badan dari keadaan terlentang. Dapat kita lihat dari tabel pengamatan, onset menggambarkan kecepatan absorpsi dari suatu obat dari berbagai macam pemberian. Ternyata menghasilkan kecepatan absorpsi yang berbeda-beda. Untuk nomor hewan yang pertama dengan pemberian per oral, onsetnya 30 menit, intraperitoneal atau IP sebesar 15 menit, kemudian subkutan 25 menit, intramuskular 20 menit, sedangkan intravena yang paling sebentar hanya 2 menit. Sehingga kita dapat simpulkan berdasarkan hasil dari data onset, saat pemberian IV memiliki kecepatan absorpsi yang paling cepat, disusul dengan pemberian IP, kemudian IM, SC, dan PO. Kecepatan absorpsi pada pemberian rute obat per oral yang paling lama, dan mengapa IV bisa yang paling cepat, mengapa bisa demikian, nanti kalian cari referensinya kemudian dibahas pada laporan.